Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu kembali dalam perkuliahan kali ini. Sebelum memulai perkuliahan, jangan lupa untuk absen di classroom. Materi kali ini yaitu tentang mengelola konflik organisasi. Pengertian konflik yaitu merupakan kondisi terjadinya ketidakcocokan antar nilai atau tujuan yang ingin dicapai, baik itu yang ada dalam diri individu maupun dalam hubungannya dengan orang lain. Maksud di sini yaitu dalam konflik biasanya ada terjadi karena adanya pertentangan pendapat, perbedaan sudut pandang, cara berpikir yang tidak sama, cara berbicara, cara bersikap yang tidak tepat, itu merupakan konflik dalam organisasi biasa terjadi. Terus faktor-faktor penyebab dari konflik itu sendiri itu yang pertama karena adanya persaingan. Yang kedua, ketidakjelasan rasa tanggung jawab dan wewenang dalam pelaksanaan tugas. Yang ketiga, interdependensi berbagai unit kerja. Maksudnya di sini yaitu hubungan saling bertentangan di antara unit-unit kerja itu. Yang keempat adalah sistem imbalan yang membuat kesenjangan antara unit atau antar kelompok. Pihak-pihak yang biasanya terkait dalam konflik itu yaitu antara pimpinan dengan sesama unit pimpinan. Bisa juga antara pimpinan dengan karyawan, dan ada juga sesama karyawan atau anggota organisasi itu sendiri. Sedangkan jenis-jenis konflik biasanya ada dua, yaitu yang pertama konflik yang bersifat fungsional. Konflik ini dapat menimbulkan manfaat dan meningkatkan kinerja dalam organisasi sehingga disebut juga konflik yang konstruktif. Maksudnya di sini konflik konstruktif ini yaitu suatu konflik yang pada akhirnya malah membangun pihak yang terlibat konflik tanpa merugikan pihak lainnya atau malah membangun semua pihak. Misalnya dalam perusahaan A dan B, masing-masing berebut pelanggan dan bersaing secara sehat. Terus yang kedua, konflik yang bersifat disfungsional. Konflik ini juga dapat mengganggu kinerja dalam organisasi sehingga disebut pula konflik yang destruktif. Maksudnya di sini destruktif ini yaitu sebuah konflik yang menyebabkan pelaku atau kelompok yang menyebabkan konflik tersebut dipandang negatif oleh orang atau masyarakat. Itu contohnya seperti pemberontakan yang dilakukan G30 SPKE dalam mengangkat ideologi komunis. Hal ini membuat orang menjauhi komunis. Jadi tadi dua jenis konflik yang ada. Terus, konflik juga mempunyai sifat ada yang negatif atau yang merugikan dan yang bersifat positif atau menguntungkan. Kalau dari segi positif, biasanya organisasi menjadi lebih dinamis. Sebagai pengalaman berharga, juga pimpinan biasanya lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Juga bisa melahirkan pribadi yang kreatif, kritis, dan inovatif. Yang positif lagi itu adanya untuk menumbuhkan sikap toleransi. Kalau dilihat dari segi negatif, konflik itu dapat mengakibatkan
komunikasi organisasi kadang-kadang terhambat. Kerjasama organisasi menjadi terhalang. Aktivitas produksi dan distribusi juga terganggu. Memunculkan saling curiga, salah paham, dan intrik. Individu juga berkonflik, merasakan cemas, stres, apatis, dan frustasi. Stres yang berkepanjangan menyebabkan orang yang sedang berkonflik biasanya akan menarik diri dari pergaulan dan pada akhirnya akan mangkir dari pekerjaan tersebut. Tadi dari segi konflik negatif dan positif. Sedangkan manfaat yang diperoleh dari konflik itu yaitu yang pertama, munculnya masalah-masalah yang tersembunyi di permukaan sehingga ada kemungkinan untuk diselesaikan. Manfaat berikutnya adalah mendorong orang lebih kreatif memunculkan gagasan baru agar memperoleh hasil yang lebih baik. Yang berikutnya, meningkatkan kesadaran diri karena biasanya konflik dapat mengarah pada pertukaran informasi secara jujur dan terbuka. Yang manfaat berikutnya, penyempurnaan proses pengambilan keputusan. Karena sebelumnya biasanya permasalahan yang muncul akan ditelaah lebih seksama. Manfaat berikutnya menyebabkan perubahan-perubahan seperti perubahan cara pandang ke arah solusi yang lebih baik. Manfaat berikutnya bisa juga mengurangi kebosanan, di mana ketika cara lama atau ditantang oleh pandangan baru yang berbeda, maka kebosanan akan berkurang. Cara mengelola konflik. Aspek yang untuk mencegah konflik, yang pertama, struktur organisasi. Organisasi yang terlalu terpusat dan birokratis punya potensi lebih besar menimbulkan konflik. Yang kedua, kepribadian pemimpin. Seorang pemimpin yang terbuka dan suka memberi dukungan kepada bawahannya cenderung mengurangi konflik. Yang ketiga, iklan atau suasana kelompok. Ini biasanya persaingan yang berlebihan dalam kelompok atau antar kelompok biasanya cenderung melahirkan konflik baru. Yang keempat, kebijakan dan prosedur. Kebijakan dan prosedur ini juga jelas dapat mengurangi timbulnya konflik. Langkah-langkah penyelesaian konflik meliputi tahapan-tahapan. Yang pertama, lokalisir konflik. Konflik yang timbul harus segera dilokalisir dan dibatasi, jangan sampai meluas akan melibatkan banyak orang. Yang kedua, musyawarah atau berunding. Biasanya pihak-pihak yang terlibat konflik hendaknya dipertemukan untuk bermusyawarah atau berunding mencari titik temu yang atas solusi dari konflik yang timbul. Langkah yang ketiga, menerapkan sikap yang positif atau akhlak yang baik. Ini agar konflik itu dapat diselesaikan. Maka biasanya masing-masing pihak harus menerapkan sikap yang positif atau akhlak yang baik. Seperti saling menghormati, saling menghargai pendapat, dan sikap orang lain. Tidak mau menang sendiri atau egois, tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung, toleransi, tenggang rasa, dan lainnya. Itu tadi langkah-langkah penyelesaian konflik. Nah, demikian dulu materi kali ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan dari materi ini, bisa disampaikan ke WA Ibu ya. Jangan lupa juga untuk menjawab pertanyaan dari Ibu di akhir materi ini. Sampai bertemu lagi di perkuliahan berikutnya. Terima kasih.